Sekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dan dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggi tangan-Mu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Terima kasih Mas. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar semuanya? Senang kali ya kita bisa bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Betul Mbak Puspa? Ya, nah hari ini kita bertemu lagi bersama Mbak Laras. Mbak Sari dan Mas Simon. nah, yuk adik-adik semua bangkit berdiri yuk. Sama-sama kita pujikan pujian ini dua kali lagi ya. Bila roh Allah ada di dalamku. Jangan lupa pakai gerakannya ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Yeay, tepuk tangan semuanya. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah pagi hari ini, kita mau sejenak berdoa, kita mau menghadap kepada Tuhan. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, duduk yang tenang ya. Mbak Laras hantarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, anak-anak-Mu boleh bertemu lagi Tuhan di ibadah online pada pagi hari ini. Saat ini Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin memuji nama-Mu Tuhan, mengikuti ibadah ini. Semoga Engkau yang berkati kelancaran ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman-Mu yang ada di luar sana. Kau terus yang memberkati Tuhan, Kau terus yang menjaga agar hikmat-Mu dapat tercurah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, semua yang kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Doa yang jauh dari semua ini kami panjatkan kehadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Nah adik-adik, sekarang kita akan menaikkan pujian lagi.
Betul sekali. Mbak Laras, kita semua istimewa ya di hadapan Tuhan. Tentu saja kita semua, Laras, Kak Puspa, Mas Simon, adik-adik di rumah, kita semua ini adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Betul Mbak Sari? Iya. Nah, sekarang kita akan sama-sama nyanyikan lagu Ku Istimewa. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini dibawakan oleh siapa ya Mbak Laras? Siapa ya kira-kira? Kira-kira Mas Simon tahu nggak ya? Kalian pura-pura. Ya Sebenarnya dong. sudah tahu ya. Nah, yang akan membawakan firman Tuhan pagi hari ini adalah Bu Wati. Iya. Nah, sebelum kita Tuh kan, dengar tahu kan? akan firman Tuhan, kita nyanyi dulu ya Pak Simon Oke, ya. siap. Nyanyi Mbak apa Laras, kita? nyanyi apa? Baca kitab suci. Yuk kita nyanyi sama-sama, adik-adik duduk yang manis sambil nyanyikan lagu ini ya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, yoi haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, yoi haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari anak-anak kita siapkan Alkitab kita, duduk yang tenang, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan Bu Wati. Silakan Bu Wati. Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan kembali cerita yang telah kalian terima pada minggu yang lalu tentang petualangan dari bangsa Israel. Mereka dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Mereka harus melewati laut yang sangat-sangat dalam yang sudah dibelah oleh Musa sehingga membentuk dinding yang sangat-sangat tinggi, dan mereka harus berjalan menyeberangi laut itu. Sementara di belakang mereka ada tentara Firaun yang mengendarai kuda dan memacu kudanya secepat-cepatnya supaya bisa menangkap mereka.
Bisa bayangin nggak sih? Betapa takutnya mereka. Kiri kanan penuh dengan ikan yang besar. Ntar kalau ikannya melompat gimana? Sementara di belakang tentara Firaun yang maju kendaraan begitu cepat dan ingin menangkap mereka semua. Dengan penuh rasa takut mereka keluar dari laut Tiberau. Begitu semua bangsa Israel keluar, tiba-tiba dinding yang membentuk di laut Tiberau dengan suara yang sangat keras roboh dan menelan seluruh tentara Firaun. Bisa bayangin betapa takutnya orang-orang Israel. Wah, apa itu? Apa itu? Tapi mereka berhenti. Dan ketakutan juga mereka. Wah, tambah jalan, cepet jalan. Dan tidak bisa berhenti. Mereka takut setengah mati. Takut tiba-tiba dari laut. Muncul Kadiki. Apa tentara Firaun dan mengejar mereka, gimana nih? Sehingga mereka tidak berani beristirahat dan terus bekerja, terus berjalan dengan penuh rasa takut dan juga takjub anak-anak. Mereka berjalan dan melewati suatu area yang bernama Elim. Pada saat Elim terlewati, mereka berhenti. Kenapa? Karena di depan mereka terbentang suatu padang gurun yang sangat-sangat luas. Di padang gurun, ada yang tahu padang gurun itu apa? Di sana kalian bisa dapatkan apa? Betul, pasir. Tidak hanya 1 kilometer, 2 kilometer, berkilo-kilometer. Jauh sangat luas sehingga sepanjang mata kalian memandang hanya ada pasir. Oke, mereka jalan. Tapi ternyata tidak hanya pasir anak-anak yang panas. Mereka juga harus melewati tanah yang berlumpur. Mereka juga harus melewati semak belukar yang penuh dengan duri. Mereka juga harus melewati banyak binatang liar yang harus mereka hadapi. Ada ular, ada kalajengking dan binatang-binatang yang lain menakutkan. Apakah sampai di situ penderitaan mereka? Enggak. Mereka harus melewati suhu yang sangat-sangat ekstrim. Di siang hari udaranya sangat panas. Tapi di malam hari udaranya berubah menjadi sangat dingin sehingga mereka menggigil kedinginan. Pada saat siang hari mereka menahan panas sambil tetap berjalan. Tapi pada waktu malam hari, mereka tidak bisa beristirahat dengan baik. Karena apa? Suhu yang sangat dingin membuat mereka mengalami kesulitan untuk beristirahat. Mereka menggigil kedinginan di malam hari, sehingga di pagi hari mereka menjadi kecapean, tidak segar lagi. Apa sudah cukup itu saja tantangan mereka? Ternyata tidak. Bangsa Israel sudah mulai kekurangan makanan. Bekal makanan mereka yang mereka bawa dari Mesir sudah mulai menipis. Ternak-ternak mereka yang ada sudah mereka makan satu persatu. Mereka sembelih, mereka masak dan mereka makan, dan tinggal 1-2. Mereka sudah mulai gelisah dan marah. Mereka mulai menggerutu. Musa nih, gara-gara kamu nih, kami lapar, makanannya habis. Gimana nih? Kamu ya? Memang sengaja mau membunuh kami ya? Kalau tahu kayak gini, mendingan di Mesir aja. Walaupun di sana kami menderita dan mati, tapi minimal perut kami nggak lapar.
Mereka mengeluh, seluruh bangsa Israel mengeluh semua dan marah-marah sama Musa. Melihat kejadian seperti itu, Tuhan kemudian memanggil Musa dan berkata, "Musa, aku sudah mendengar keluhan orang Israel. Sekarang katakan pada mereka bahwa di pagi hari aku akan memberikan mereka makanan, dan pada malam hari, pada sore hari, aku akan mengirimkan kepada mereka daging untuk mereka makan, sehingga mereka tidak ada lapar lagi. Mereka tidak akan kelaparan lagi. Tapi ada satu syarat, yaitu bahwa mereka hanya boleh mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau satu keluarga butuhnya 1 kilo, mereka hanya boleh mengambil 1 kilo roti. Kalau dalam satu keluarga mereka membutuhkan, karena keluarganya banyak, 5 kilo, mereka hanya boleh mengambil 5 kilo roti. Tidak boleh lebih. Begitu juga dengan daging yang akan kukirim. Mereka tidak boleh mengambil melebihi kebutuhan mereka. Yang kedua, pada saat hari Sabat, berarti pada hari Sabtu, baru mereka boleh mengambil 2 porsi. Kenapa? Karena pada hari Minggu mereka adalah waktunya beristirahat dan tidak boleh bekerja, sehingga mereka bisa makan makanan yang diambil pada hari Sabtunya. Itu aturan yang harus ditaati oleh orang Israel, dan mereka semua boleh makan dengan sekenyang-kenyangnya dan harus taat pada peraturan itu. Setelah mendengar kata itu, Musa akhirnya mengumpulkan orang Israel dan berkata, "Tuhan sudah mendengarkan gerutuan kalian. Tuhan sudah mendengarkan kekhawatiran kalian. Tuhan memahami apa yang kalian takutkan. Untuk itu, besok pagi-pagi Tuhan akan mengirimkan makanan dalam bentuk roti, dan pada sore hari Tuhan akan mengirimkan kalian daging yang bisa kalian makan untuk makan malam. Dengan satu syarat, bahwa kalian hanya boleh mengambil sejumlah kebutuhan kalian pada satu hari itu." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang Israel yang tadinya menggerutu dan marah-marah pada Musa. Oke, kita lihat besok ya. Benar, di pagi hari setelah embun pagi hari yang menguap, di atas permukaan tanah ada kayak semacam sisik yang lumayan tebal terbentang di sekitar mereka. Mereka mengambil sisik itu, dikumpulkan dan dibakar untuk menjadi pengganti roti buat mereka. Dan di sore harinya Tuhan mengirimkan burung puyuh yang sangat banyak, sehingga mereka bisa menangkap burung puyuh, mengumpulkan burung-burung itu, kemudian mengolahnya dan memasaknya menjadi makan malam. Itulah anak-anak, cara Tuhan memelihara bangsa Israel. Tuhan sudah melakukan banyak sekali keajaiban. Bahkan Tuhan sudah melakukan hal yang luar biasa dengan membelah laut Tiberau, sehingga mereka bisa dengan selamat melewati laut itu,
kemudian mengamankan kondisi mereka dengan menelan, dengan membiarkan tentara-tentara Firaun tertelan laut di berau dan mati di situ. Keajaiban yang luar biasa yang ditunjukkan Allah kepada orang Israel. Tapi ternyata itu tidak mengajar orang Israel untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga mereka mengeluh, perutku lapar, kamu ingin membunuhku ya Musa ya, kenapa kamu bawa kami ke sini, mendingan kami mati di Mesir tapi perut kami kenyang. Kelakuan seperti itu, perilaku seperti itu sungguh-sungguh sangat membuat kecewa hati Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti juga tentara, seperti juga masyarakat bangsa Israel yang menghadapi banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan, dan setiap kali ada cobaan, ada kesulitan yang mereka hadapi, mereka marah-marah, mereka merajuk, dan mereka melupakan betapa Allah yang mengasihi mereka adalah Allah yang memiliki kuasa yang luar biasa. Bukannya minta dengan baik-baik kepada Musa dan berkata, aduh Musa, ini makanan kami udah habis, gimana ya enaknya? Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada Allah yang sudah menunjukkan kuasanya. Tapi mereka malah marah-marah, anak-anak. Sehingga Allah sendiri menunjukkan, ini loh, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu dalam kondisi lapar. Aku tidak akan membuatmu mati kelaparan. Aku selalu memelihara kamu dengan mengirimkan roti dan juga daging sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada saat ini kita semua mengalami kesulitan. Kalian juga mengalami kesulitan. Kalian gak bisa belajar dengan baik di sekolahan. Kalian gak bisa bermain dengan teman. Kalian gak bisa berlari dengan leluasa di lapangan. Kalian gak bisa bersekolah, kalian harus belajar di rumah. Tapi segala kesulitan yang kalian hadapi, jangan meniru-niru orang Israel. Kenapa? Karena apapun kesulitan yang kita hadapi, yang kalian hadapi, ada Tuhan Allah yang mengasihi kita. Mari kalian tetap belajar. Kalian yang bercita-cita jadi dokter, jangan berhenti belajar ya. Atau kalian yang bercita-cita jadi hakim, jadi guru, jadi arsitek, hanya karena pandemi ini kalian kemudian melokro, gak mau belajar. Gak mau belajar, gak mau kerjain PR, gak boleh. Karena Tuhan izinkan ini terjadi untuk kalian belajar, percaya pada rencana Allah, percaya kepada kasih Allah untuk kalian semua. Oke? Kalian harus tetap semangat belajar, tetap mengerjakan tugas-tugasmu. Segala apa yang diperintahkan Bu Guru tetap dikerjakan. Belajar yang penuh semangat, yang rajin. Karena kalian memiliki cita-cita yang luar biasa dan tidak boleh berhenti belajar. Kenapa? Karena cita-cita kalian yang hebat di masa depan itu tidak boleh tersendat. Untuk menjadi seorang dokter, kalian harus belajar yang keras, harus pintar, matematikanya harus bagus, harus belajar IPA, IPA-nya juga harus bagus. Semua mata pelajaran harus dipelajari dengan giat dan sungguh-sungguh. Demikian juga anak-anak,
Tidak boleh seperti orang Israel yang mengeluh. Kenapa? Walaupun kalian tidak bisa bertemu dengan teman-teman kalian, tapi kalian di rumah bertemu dengan ibu setiap hari, dengan bapak, dan semakin belajar untuk mengasihi, untuk hidup taat kepada mereka, dan melihat betapa orang tua kalian sangat-sangat mengasihi kalian. Demikian anak-anak, cerita ibu pada pagi hari ini. Satu hal yang dipelajari dari orang Israel, bahwa di tengah tantangan yang luar biasa, tidak boleh melupakan kasih sayang Tuhan dan juga kemampuan Tuhan untuk memelihara kita dan menjagai kita. Sekarang, menutup cerita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk pelajaran yang kami terima tentang orang Israel yang bersungut-sungut pada saat menghadapi tantangan. Kami juga banyak menghadapi kesulitan di masa pandemi ini. Berikan kami semangat untuk tetap rajin belajar. Berikan kami semangat untuk selalu hormat, taat kepada orang tua kami, dan patuh akan Tuhan dalam setiap tingkah laku kami. Mengucap syukur dan bekerja lebih baik lagi, belajar lebih baik lagi, dan mengerjakan seluruh tugas-tugas sekolah kami, anak-anak, lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Ati. Biarlah firman itu senantiasa tinggal di dalam hati kita masing-masing. Jadi kita bukan hanya menjadi pendengar saja ya adik-adik, tapi menjadi pelaku firman. Nah, firman ini juga biarlah berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, tibalah waktunya kita mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Ati. Restu sampai 3 ya. Nanti kita bersama-sama mengucapkan terima kasih Bu Ati. Oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Ati. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama menaikkan ujian Big or Small. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyi bersama-sama. Berkarya
dengan doa Bapa kami ya. Yuk Mbak Sari hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dalam kami mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati segala aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami perlindungan, dan Tuhan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupan anak-anak ini. Engkau Tuhan yang senantiasa menuntun dan memberkati anak-anak ini beserta kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tapi jangan lupa Mbak Laras selalu berpesan kepada kalian untuk selalu memakai masker jika keluar rumah. Selain itu apalagi Mbak Puspa? Cuci tangan. Cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan, memakai hand sanitizer. Setelah itu jangan lupa juga untuk berjaga jarak satu dengan yang lainnya. Ya adik-adik, Mbak Sari, Mbak Laras, Mas Simon. pamit undur diri dulu ya. Sampai ketemu minggu depan dengan guru-guru sekolah minggu yang lain. sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.